Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajma'in. Amma ba'du. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kajian kita kali ini akan membahas masalah sholawat dan tawasul serta wasilah ya. Kita awali kajian kita mengenai sholawat, tawasul, dan wasilah ini. Berwasilah kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW sebagai manusia kekasih Allah, manusia teragung. Semoga kita semua diberi kesehatan, kelancaran segala usaha kita, dikabulkan segala hajat kita, dan dimudahkan segala urusan. Begitu juga bagi yang sakit, semoga disembuhkan Allah dan diangkat segala penyakitnya. Dan semoga Allah senantiasa memberikan perlindungannya kepada kita semua dari segala bencana dan musibah. Ila hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'undillahi lahu al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, rahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa azwajihi wa zurriyyatihi wa ahlina wa ahli baitihi sa'unillahi lahum al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sallu ala nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wasirisari fi sairil asma'i wa sifati wa ala alihi washabihi wasallim. Baik para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kita lanjutkan materi kajian kita mengenai tawasul. Tawasul dan wasilah ini adalah suatu hal yang biasa dikerjakan oleh orang-orang yang beriman, para arif billah, dan para ulama-ulama salafus saleh. Karena tawasul ini adalah sebuah cara atau sebuah bentuk untuk mendekatkan diri kepada Allah, khususnya ini untuk ilahiyah ya. Sedangkan wasilah itu adalah media atau cara atau dengannya atau perantara. Kemudian wasilah dan tawasul ini ada yang lahiriah dan ada juga yang berhubungan dengan ruhaniyah ya. Kalau lahiriah ini misalnya ketika kita sakit, kemudian kita datang ke dokter, kemudian diberi obat, lalu kita minum obat untuk mendapatkan kesembuhan secara lahiriah. Maka kita datang ke dokter dan minum obat itu merupakan sebuah wasilah atau dengan perantara daripada obat dan dokter, kita menjadi lebih baik penyakit kita ya. Itu kalau kita maknai wasilah ini secara lahiriahnya. Walaupun pada hakikatnya ketika kita minum obat atau disuntik oleh dokter, hakikatnya yang menyembuhkan itu adalah Allah. Tetapi dokter dan obat-obatan itu merupakan sebagai wasilah kita ya. Jadi secara lahiriah begitulah kira-kira untuk memaknai tawasul dan wasilah ini. Kemudian contoh lain misalnya kita ada suatu hajat atau maksud tujuan kepada Allah untuk mendapatkan kemudahan atau keberhasilan dari suatu hajat kita, kemudian kita melakukan ritual sesuai dengan syariat Islam tentunya ya. Itulah namanya juga tawasul. Misalnya kita dengan bersolawat misalnya untuk mendapatkan suatu tujuan kita itu juga bertawasul juga. Jadi dengan bertawasul dan berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW untuk mendapatkan mempercepat daripada hajat dan tujuan kita, itu juga merupakan bentuk tawasul dan wasilah itu sendiri. Tentunya tawasul dan wasilah ini merupakan bagian daripada ibadah spiritualnya para ulama-ulama salafus saleh, khususnya ulama-ulama ahlus sunnah wal jamaah. Para arif billah ini senantiasa melakukan tawasul dan wasilah ini kepada
baginda Nabi Muhammad SAW. Lantas bagaimana sebenarnya hukum tawasul ini? Karena sebagian ulama-ulama dari khususnya yang baru mempelajari tentang Islam ini sebatas syariat saja, mereka kadang-kadang menyalahkan tentang orang-orang yang melakukan tawasul dan wasilah ini. Sedangkan di dalam Al-Quran Allah sendiri sudah berfirman. Di dalam surat Al-Maidah ayat 35, Allah berfirman, Ya ayyuhallazina amanu taqullah wabtaghu ilaihi wasilah. Jadi perlu kita ingat, yang diperintahkan untuk mencari wasilah itu adalah orang-orang yang beriman. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah wasilah atau jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ini khususnya ketika kita melakukan ritual atau spiritual untuk rohaniyah ya, untuk rohani. Karena pada pembahasan kita yang lalu, setelah orang itu beragama Islam, harus mendapatkan dulu ilmu batin, ilmu hati, baru menjadi kelompok orang-orang yang beriman sesuai dengan Al-Hujurat ayat 14. Kemudian di dalam Al-Maidah ayat 35 ini, itu juga dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, karena ayat ini adalah untuk orang-orang yang beriman, agar mereka itu melaksanakan spiritual ruhaniyah untuk bertakwa kepada Allah itu mendekatkan, carilah wasilah untuk mendekatkan atau untuk sampai kepada Allah itu. Jadi mutlak pada ayat itu adalah ayat untuk orang-orang yang beriman, yang diperintahkan Allah untuk mencari wasilah untuk sampai kepada Allah itu. Kemudian bentuk lain daripada tawasul dan wasilah ini seperti yang setelah kita praktekkan di awal kajian kita, bahwa kita mengirimkan pahala Al-Fatihah itu untuk menyambungkan ruhaniyah kita kepada ruhaniyah baginda Nabi Muhammad SAW sebagai perantara melalui kekasih Allah, Habibullah. Yang tujuannya adalah sebelum kita berdoa itu bertawasul agar dimudahkan hajat kita. Segala permohonan kita dengan bersolawat dan bertawasul ini, kiranya Allah mengabulkan atas segala permohonan-permohonan dan doa-doa kita. Kemudian selain daripada bertawasul kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Allah sendiri telah berfirman di dalam surat Al-A'raf 180 ya. Allah berfirman, hanya milik Allah lah Asma'ul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna itu. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapatkan balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi ketika bertawasul kita dengan Asma'ul Husna ini harus tentunya digunakan untuk kebaikan-kebaikan ya. Jadi dari ayat di atas dapat kita maknai bahwa berwasilah melalui asma Allah itu diperintahkan oleh Allah di dalam Al-Quran itu sendiri ya. Kemudian contoh yang telah diberikan oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam bentuk berwasilah dengan asma Allah itu seperti di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nabi Muhammad SAW bersabda atau mengajarkan kepada kita, Ya Allah, aku memohon kepadamu dengan seluruh namamu yang engkau menamakan dirimu dengan nama-nama tersebut, atau yang telah engkau ajarkan kepada seluruh hamba-hambamu yang telah engkau turunkan Alkitab, atau yang masih tersimpan di sisimu. Begitulah sabda Nabi mengajarkan kita bagaimana contoh-contoh bertawasul melalui asma Allah. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, selain menggunakan asma Allah atau Asmaul Husna, Nabi juga mengajarkan bertawasul ini dengan sifatnya Allah. Seperti yang telah diajarkan baginda Nabi yang bersabda, Wahai zat yang maha hidup
lagi maha berdiri sendiri. Hanya dengan rahmat-Mu lah aku beristighosah. Luruskanlah seluruh urusanku, dan janganlah Engkau serahkan aku kepada diriku sendiri walaupun sekejap mata. Ini contoh kalau kita berwasilah dengan sifat-sifat Allah ya. Jadi dengan perintah Allah dalam Al-Quran, kemudian hadis-hadis Nabi yang telah dicontohkan di atas, kita bisa berwasilah atas asma-asma Allah maupun dengan sifat-sifat Allah, itu telah diajarkan sendiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Dan itu pun yang telah dikerjakan oleh para arif billah dan ulama-ulama soleh ya. Kemudian kita lihat lagi contoh bertawasul dengan menggunakan amal soleh seperti di dalam hadis. Ini hadis sudah banyak tentunya kita dengar ya. Sebuah riwayat yang mengisahkan tentang 3 orang yang terperangkap di dalam gua itu. Lalu masing-masing bertawasul dengan amal saleh mereka masing-masing ya. Orang pertama bertawasul dengan amal solehnya berupa memelihara hak-hak buruh. Orang kedua bertawasul dengan baktinya kepada orang tuanya sebagai amal salehnya. Sedangkan orang ketiga bertawasul dengan takutnya kepada Allah Ta'ala sehingga menggagalkan perbuatan keji yang hendak ia lakukan. Akhirnya Allah Ta'ala membukakan pintu gua itu dari batu besar yang menghalanginya sehingga mereka bertiga pun akhirnya selamat. Nah, riwayat ini di dalam hadis riwayat Muslim itu di nomor 7125 ya. Kemudian pada masa kenabian ada sebuah hadis yang dikisahkan bertawasul ini langsung kepada seseorang atau melalui Rasulullah itu sendiri waktu beliau masih hidup ya. Ada orang buta yang mendatangin dan menemui Rasulullah SAW. Orang buta itu berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah supaya menyembuhkan aku dari kebutaan ini." Lalu Rasulullah SAW menjawab, "Jika engkau menghendaki, aku akan berdoa untukmu. Dan jika engkau menghendaki, bersabar itu lebih baik bagimu." Namun orang buta tersebut tetap minta didoakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu dia berkata, "Doakanlah wahai Rasulullah." Lalu Rasulullah SAW menyuruh orang tersebut mengambil wudhu ya. Kemudian sholat 2 rakaat. Lalu Rasul mengajarkan kepada orang buta itu untuk mengucapkan doa. "Ya Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu dan aku menghadap kepadamu bersama dengan Nabi-Mu Muhammad SAW, seorang Nabi yang membawa rahmat. Wahai Muhammad SAW, sesungguhnya aku menghadap bersamamu kepada Tuhanku dalam hajatku ini." Ya, jadi diajarkan Nabi begitu doanya. "Agar dia memenuhi untukku. Ya Allah, jadikanlah ia pelengkap bagi doaku." Maksudnya itu disandarkan kepada baginda Nabi itu. "Dan jadikanlah aku pelengkap bagi doanya." Ia, perawi hadis, berkata, laki-laki itu kemudian melakukannya sehingga dia sembuh. Nah, ini di dalam hadis riwayat Tirmizi ada, kemudian di riwayat Imam Ahmad juga ada hadis ini. Jadi kalau secara hukum jelas Al-Quran memerintahkan, kemudian Nabi pun mengajarkan dengan mempraktekkannya langsung. Kemudian bagaimana jika bertawasul itu kepada orang yang sudah wafat? Nah, ini yang jadi banyak perdebatan ya, khususnya di kalangan ulama-ulama syariat ya. Jika kita lihat bertawasul dengan orang yang sudah wafat ini memang banyak menjadi perselisihan. Karena itu tadi banyak yang tidak memahamin. Sedangkan perlu kita ketahui di sini, orang yang sudah wafat itu tergolong 4 golongan orang-orang soleh yang memang sudah menjadi ketentuan dari Allah dan mereka itu sendiri sudah diakui
bahwa orang-orang yang dekat dengan Allah itu pertama para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang soleh. Nah, jadi jika kita bertawasul kepada 4 kelompok ini tentu diperbolehkan. Karena 4 kelompok ini sendiri menurut firman Allah di dalam Al-Quran, janganlah kamu mengira orang yang wafat di dalam bermusyahadah kepada Allah itu wafat. Jadi kita mengira saja itu tidak boleh. Apalagi kita mengatakan bahwa 4 kelompok golongan ini itu adalah mati. Tidak boleh. Allah sendiri telah melarang. Makanya jika kita bertawasul dan berwasilah melalui 4 golongan ini juga adalah salah satu cara untuk mendekatkan diri kita itu kepada Allah di dalam menjalankan perintah Allah, waftahu ilahi wasilah itu. Karena khususnya 4 golongan ini adalah jelas orang-orang yang memang sudah termasuk orang-orang yang hamba-hamba Allah yang dekat dengan Allah. Bahkan mereka itu diberi nikmat atas mereka. Ini di dalam firman Allah. Siapa saja 4 kelompok yang kita maksudkan itu kita bisa lihat di surat An-Nisa ayat 69 ya. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para sholihin. Dan mereka itulah teman sebaik-baiknya, kata Allah di dalam surat An-Nisa ayat 69 itu. Jadi jelas dari ayat ini, bertawasul, berwasilah kepada orang yang sudah wafat, yang termasuk di dalam 4 kelompok ini, itu sendiri adalah menjadi perintah. Jadi diperbolehkan di dalam agama kita. Seperti berwasilah kepada Nabi. Misalnya disyariatkan bagi orang yang mendengar azan untuk mengikuti ucapan muazin. Nah, jadi ketika kita azan itu kita diperintahkan untuk mengikuti ucapan daripada muazin. Maka apabila telah selesai mengikuti semua ucapan muazin, dia harus bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengucapkan doa yang terdapat di dalam hadis sahih dari Jabir bin Abdullah bahwa Nabi SAW bersabda, siapa yang berdoa setelah mendengar azan dengan doa, ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang ditegakkan ini, berikanlah wasilah dan keutamaan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan angkatlah dia ke tempat yang terpuji yang telah engkau janjikan untuknya. Maka halal syafaatku baginya pada hari kiamat. Nah, ini yang biasa kita baca setelah azan ya. Ini diriwayatkan di dalam hadis riwayat Bukhari nomor 579. Atau contoh bertawasul kepada Nabi seperti, ya Allah, aku bertawasul kepadamu melalui kemuliaan Nabimu, Nabi Muhammad SAW. Nah, ini contoh-contoh yang telah diajarkan oleh baginda Nabi. Atau seperti kalimat-kalimatnya itu, ya Tuhanku, berkat kemuliaan kekasih pilihanmu Rasulullah SAW, sampaikanlah hajat kami, ampunilah dosa kami yang telah lalu, wahai Tuhan Maha Pemurah. Jadi beginilah kalimat-kalimat yang telah diajarkan baginda Nabi untuk umatnya ya. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah. Kemudian kita lanjut, bagaimana sih berwasilah kepada orang-orang soleh selain Nabi yang sudah wafat? Jika mereka termasuk ke dalam kelompok yang 4 yang telah kita sebutkan tadi, itu di dalam surat Ali Imran ya, 169, Allah telah memfirmankan bahwa janganlah kamu mengira orang-orang yang wafat di dalam keadaan musyahadah kepada Allah itu mati. Mereka itu hidup di sisi Tuhan dengan mendapatkan rezeki. Jadi kita sebenarnya diperbolehkan asal berwasilah ini kepada kelompok yang 4. Karena Allah sendiri telah memfirmankan di dalam Al-Quran tentang perintah anjuran mengenai wasilah ini. Kemudian
dicontohkan juga oleh baginda Nabi Muhammad SAW, tetapi ini memang hal yang biasa dikerjakan oleh orang-orang yang sudah tergolong kepada orang-orang yang beriman itu. Kemudian khususnya bagi mereka-mereka para penempuh jalan rohani menuju Allah itu, ini selalu menggunakan wasilah ini. Jadi ini tentunya bukanlah hal kemusyrikan ya, karena orang-orang yang telah beriman itu tentu sudah tahu, sudah ditanamkan ilmu kolbu atau ilmu tauhid di dalam kolbunya, tidak mungkin tersalah bagaimana cara bermohon kepada Allah, dan bagaimana dikhawatirkan orang-orang syariat itu seolah-olah kita menyembah selain Allah. Ya nggak mungkin, karena orang-orang yang beriman itu sendiri sudah mengerti bagaimana cara untuk bermusyahadah kepada Allah itu. Dan memang untuk pembahasan berwasilah kepada 4 kelompok orang-orang yang sudah berpulang kepada Allah itu ya hanya bisa dipahamin oleh orang-orang yang telah beriman itu. Makanya untuk perintah berwasilah wabtahu ilahi wasilah ini adalah kepada orang-orang yang beriman, bukan kepada kelompok muslim misalnya, bukan. Di situ adalah didahului dengan orang-orang yang beriman. Atau juga bukan khusus diumumkan untuk nas manusia, bukan, karena ayat itu adalah khusus orang-orang yang beriman ya. Jadi wajar dan bisa dimaklumin saja kalau kelompok ada yang mengatakan tawasul dan wasilah ini adalah nggak boleh, keliru, atau apalah yang mereka sebut ya. Kemudian satu hal yang betul-betul harus kita pahami mengenai tawasul dan wasilah ini adalah mengenai tentang berwasilah kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini sendiri. Untuk itu makanya tadi kita telah didahului dengan bertawasul kepada baginda Nabi, kemudian kita sama-sama bersolawat agar mendapatkan limpahan rahmat dan syafaat berkat daripada tawasul kita itu untuk diri kita maupun untuk keluarga kita ya. Untuk itu senantiasalah kita selalu bersolawat setiap harinya itu ya sebisanya, sebanyak-banyaknya bersolawat kepada baginda ini. Apalagi kita memiliki hajat dan tujuan-tujuan khusus, terutama bagi para sobat yang sedang menempuh pelajaran perjalanan menuju Allah ini di bawah bimbingan seorang mursyid. Ini tentunya menjadi suatu kewajiban, suatu keharusan kita senantiasa bersolawat kepada baginda Nabi ini, karena tidak ada yang sampai kepada Allah itu selain berwasilah kepada Rasulullah SAW itu. Jadi para sobat sekalian yang dirahmati Allah, kita ini kadang-kadang terbentur ya dengan para teman-teman atau sobat-sobat kita yang memang belum menjalanin tentang Islam ini secara kafah, secara syariat dan hakikat ini. Kadang-kadang terlalu banyak perbedaan penafsiran, kemudian perbedaan pengajaran, karena pelajaran hakikat ini memang suatu pelajaran yang berhubungan dengan rohani yang tidak bisa dimengerti secara lahiriah. Oleh sebab itu, bagi mereka-mereka yang belum mempelajari tentang sisi rohani ini, kadang-kadang salah sangka kepada orang-orang yang telah menjalankan tentang pelajaran kolbu, yang telah mendapatkan tentang pelajaran musyahadah. Kadang-kadang ini salah sangka ya. Contohnya kita pernah dengar tuh ada sebuah kajian di sebuah tempat lah ya, dengan tema bagaimana terus-menerus melatih diri agar terus tersambung kepada Allah itu. Ya bagi kita yang telah mengenal tentang pelajaran kolbu, bagaimana tentang tata cara berhubungan kepada Allah itu melalui kolbu itu, sementara bagi orang-orang yang baru sebatas syariat membahas tentang bagaimana berhubungan kepada Allah itu, ya hanya menganjurkan berdoa. Jadi mau makan, mau minum berdoa, mau masuk kamar mandi berdoa, mau ini berdoa. Ini mereka maksudkan bagaimana terus-menerus tersambung kepada Allah. Sementara sisi yang bisa tersambung kepada Allah itu harus melalui
ilmu hati atau ilmu kolbu. Jadi sulit kita untuk menjelaskan. Ya berdoa memang diwajibkan setiap kita melakukan pekerjaan atau lagi mau keluar rumah atau makan, minum, kamar mandi segala macamnya itu ya memang kita sudah dianjurkan untuk berdoa. Cuman khusus masalah uluhiyah ini tentunya itu kan ada caranya untuk berhubungan kepada Allah itu, makanya dibatasi di dalam surat Al-Hujurat ayat 14 itu orang-orang Islam ya silakan saja sebenarnya berdoa, mau makan, mau minum, mau apa saja berdoa itu silakan saja memang. Cuman khusus untuk pelajaran hati yang ditanamkan ke dalam hati itulah sebagai sarana untuk berhubungan kepada Allah itu. Ketika kita belum ditanamkan ilmu kolbu itu namanya kita baru berhubungan kepada Allah secara lahir ya, secara johir. Tapi belum masuk pada sisi kolbu atau rohaninya. Sementara Islam kita ini harus lengkap. Ya syariat iya, ya hakikat iya. Nanti pada pembahasan berikutnya kita akan kaji secara lengkapnya itu di kajian tentang Islam, iman, dan ihsan. Ini adalah 3 pilar yang harus kita ambil sekaligus di dalam kita beragama Islam ini. Jadi kalau ketiga-tiganya belum bisa kita ambil, nah itu namanya kita belum menjadi insan kamil, baru sebatas sebagian namanya. Ini masuk di kelompok namanya aslama, yang di dalam surat Al-Hujurat itu dikatakan aslama, belum menjadi orang yang beriman, apalagi untuk menjadi orang yang ihsan ya, kelompok orang yang ihsan. Jadi kita hanya mendengar kajian tentang bagaimana terus-menerus berhubungan kepada Allah itu secara syariat, yaitu mereka melalui ya doa-doa di dalam setiap kegiatan. Sementara bagi orang-orang yang telah mendapatkan pelajaran kolbu, yaitulah melalui kolbunya itulah dasar untuk berhubungan terus-menerus kepada Allah itu. Karena secara logika saja, ketika kita membahas untuk bagaimana terus-menerus tersambung kepada Allah itu, ya ada rangkaiannya tentunya ya, bukan sebatas doa. Yang pertama itu adalah tentu kita harus mengetahui dulu Allah itu, yang punya nama itu, yang punya diri, yang bernama Allah itu bukan hanya sebatas bismillahirrahmanirrahim berdoa segala macam, bukan. Kita harus pertama wajib mengetahui Allahnya dulu. Kemudian setelah kita tahu Allah, nah baru kita dapat tersambung. Kemudian di dalam diri kita ini kan ada alat untuk dapat tersambung kepada Allah itu kan ada alatnya. Bukan serta-merta tidak memiliki ilmu ya. Jadi kalau ditanya bagaimana cara untuk berhubungan kepada Allah, ya pertama kita harus tahu dulu Allah. Yang kedua, alat untuk berhubungan kepada Allah itu yang mana? Nah ini harus kita tahu dulu. Kalau dua-duanya itu nggak tahu, terus kita diajarkan pokoknya berdoa saja. Ya semua orang juga berdoa gitu kan. Orang di luar agama Islam pun juga berdoa. Karena Allah itu maha gaib. Jadi untuk dapat tersambung kepada Allah itu tentu harus berhubungan dengan sisi rohani atau sisi yang gaib dari diri kita sendiri. Makanya kita perlu mengambil namanya pelajaran tauhid itu. Ya tidak mungkin bisa berhubungan kepada Allah itu sementara Allah sendiri kita tidak tahu, ya kan nggak mungkin. Baik para sobat sekalian yang dirahmati Allah. Jadi tawasul dan wasilah ini merupakan sebuah perintah Allah sendiri kepada orang-orang yang termasuk dalam kelompok beriman. Dan contoh-contohnya pun telah diajarkan, baik itu di dalam firman-firman Allah dan telah dilaksanakan oleh baginda Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Termasuk bagaimana kita berwasilah, bertawasul pada orang-orang yang sudah wafat. Makanya banyak kita lihat di dalam kehidupan kita sehari-hari ada kelompok-kelompok orang-orang yang berziarah ke makam-makam orang soleh, yaitu dalam rangka bertawasul agar mendekatkan diri mereka kepada orang-orang yang termasuk ke dalam 4 kelompok ini. Mungkin ada hajat di situ, mungkin ada tujuan-tujuan khusus di situ. Yang jelas bertawasul, berwasilah, berperantara
dengan orang-orang suci, agar doa dan hajat tujuan kita itu mudah dikabulkan oleh Allah. Tujuannya itu. Jadi hakikat semuanya itulah kita kembalikan kepada Allah, tentunya orang-orang yang telah sampai pengenalan kepada Allah itu. Sama halnya tadi seperti kita berobat ke dokter, minum obat sebagai wasilah, ini secara lahir. Tapi secara perjalanan rohani orang-orang yang menekunin dalam pelajaran rohani, tentunya ini sangat berpengaruh di dalam proses pembelajaran mereka ketika mereka bertawasul itu kepada orang-orang soleh ini. Makanya di dalam pelajaran tarekat itu kadang-kadang memang telah diajarkan bagaimana cara menghubungkan rohani kita ini kepada rohaniah guru, ya, kepada rohaniah mursyid, atau bagaimana kita bertawasul kepada orang-orang soleh lainnya. Ini tentu dalam rangka perintah Allah, menjalankan perintah Allah, wabtaghu ilaihi wasilah itu, sertakanlah dirimu itu kepada Allah. Jika belum kamu bisa menyertakan dirimu kepada Allah secara sempurna, maka sertakanlah dirimu beserta orang-orang yang telah bersama dengan Allah itu. Jadi intinya tawasul dan wasilah ini adalah dalam rangka kita untuk mendekatkan diri kita itu kepada Allah, agar kita cepat sampai kepada Allah itu sendiri. Dan khususnya pada salik para penempuh jalan rohani, sesungguhnya wasilah yang dapat nanti untuk sampai kita kepada Allah itu hanyalah melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sendiri. Ini nanti akan dimengerti ketika kita telah sampai pada kajinya. Karena tidak mungkin diajarkan baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mengenai tawasul dan wasilah ini jika tidak ada manfaatnya. Dan manfaatnya ini akan terbukti kepada orang-orang yang nanti telah mengalaminya. Itulah orang-orang beriman di dalam berhubungan kepada Allah, dan untuk sampai kepada Allah itu sendiri baru nanti mengetahui hakikat daripada Rasulullah SAW itu. Makanya saya katakan tidak ada orang yang sampai usul kepada Allah itu melainkan harus melalui Rasulullah SAW. Para sobat sekalian yang dirahmati Allah, semoga senantiasa Allah memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua dalam rangka untuk menyempurnakan keimanan kita, agama kita yang kita perlu ini adalah agama yang agung, agama Islam itu sendiri. Oleh sebab itu penting bagi kita apabila kita betul-betul menggigit, memeluk agama Islam ini secara baik, maka sempurnakanlah pelajaran kita agar kita sempurna di dalam beragama Islam ini. Untuk mencapai keridhaan Allah itu kita harus menempuh secara sempurna, yaitu syariat dan hakikatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.